Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Arya Putra Pradana Himansyah. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, saya akan menceritakan tentang teknologi yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup saya. Baiklah teman-teman, mungkin akan saya mulai saja dalam menceritakannya. Saya membawa sebuah teks. Teks di sini judulnya hidup dari mesin penggiling padi dan meraup cuan lebih dari mesin bubut ayam. Tapi mungkin saya tidak akan menceritakan semuanya ya, hanya ringkasan atau yang penting-pentingnya saja. Ya nantilah kita lihat bagaimana cerita itu mengalir. Sebelumnya seperti ini, mungkin ada kilas balik tentang kehidupan saya dulu ya. Dulu bapak saya itu adalah seorang sales roti keliling yang mengantarkan roti dari warung ke warung atau dari toko ke toko menggunakan sebuah motor bebek yang di belakangnya itu ada keranjang khas ala-ala sales roti pada zamannya. Bapak saya itu bekerja tanpa mengenal cuaca, entah itu panas, hujan, yang namanya sales itu bekerja pada target. Selama targetnya belum tercapai, mau itu hujan, panas, siaga saja. Sampai kemudian di suatu waktu, bapak saya itu masuk di sekolah, mengajar di sana, menjadi guru honorer. Sebenarnya itu adalah sebuah perubahan dalam kehidupan ya. Tapi menurut saya tidak sebaik itu juga gitu. Karena berapa sih gaji guru honorer pada saat itu? Apalagi ini di jenjang sekolah dasar. Terus pada suatu waktu bapak saya kemudian ingin menikah lagi karena terjadi suatu masalah dengan istri pertamanya yang itu adalah ibu kandung saya sendiri. Bapak saya menikahi dengan seorang wanita yang baru saja pulang dari luar negeri. Nah, beruntungnya, atau mungkin ini garis takdir ya, wanita tersebut itu adalah anak seorang bos pabrik beras, punya penggilingan padi. Ya lumayan, bisa dibilang kaya ya enggak, cuma ya lumayan lah pada masa itu. Singkat cerita, bapak saya kemudian berhasil menikah dengan wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut otomatis menjadi ibu saya. Dan sebenarnya yang saya tidak sangka itu kenapa wanita ini mau menerima bapak saya yang hanya seorang guru honorer gitu. Karena ya gimana sih guru honorer kehidupannya. Tapi menurut saya itulah cinta. Yaitu merupakan sebuah nasib baik ya. Kebutuhan kita itu tercukupi dari mulai pendidikan, terus baju juga bagus-bagus, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tetapi walaupun sudah tercukupi ya, bapak saya itu uniknya masih tetap mengajar dengan gaji yang tidak seberapa itu. Ya mungkin itu juga yang menjadi inspirasi saya terhadap bapak saya ya. Karena bapak saya itu menikah dengan seorang anak bos pabrik, otomatis bapak saya juga ikut mengelola mesin pabrik tersebut. Ya intinya manajemen pengelolaan lah, karena diamanahi oleh mertuanya kan. Dan itu terjadi selama beberapa tahun, bertahun-tahun mungkin ada sampai 5 sampai 6 tahun lah. Tidak bisa dipungkiri dari mesin penggiling beras itu kebutuhan keluarga kami dicukupi. Roda ekonomi itu betul-betul semuanya dari situ. Kita makan, kita belanja, itu uangnya dari pendapatan penggilingan beras tersebut, yang dimana bosnya adalah mertuanya bapak saya. Sebenarnya saya tidak bisa membayangkan ya, apa yang terjadi ketika sampai sekarang kehidupan saya itu sama pas di awal tadi, ketika bapak saya masih menjadi sales roti. Ya mungkin kehidupan saya tidak seperti sekarang gitu. Jadi saya sebenarnya bersyukur berkat mesin penggiling padi, setidaknya bapak saya bisa mencukupi kehidupannya dan kehidupan saya. Ya sebenarnya itu sih bagaimana teknologi itu menunjang kelangsungan hidup saya. Karena ya tadi, gimana sih ketika nggak ada ini gitu, nggak ada kejadian ini,
ya mungkin kehidupan saya masih seperti tadi, dan mungkin juga saya tidak bisa berkuliah karena kekurangan ekonomi. Jadi seperti itu. Kemudian ya tadi selama bertahun-tahun bapak saya kemudian mengelola pabrik tersebut bersama dengan mertua saya. Tapi pada suatu waktu akhirnya pabrik itu berhenti beroperasi karena mertua saya sakit-sakitan dan meninggal dunia pada saat itu. Mesin-mesin pabrik yang selama itu menjadi tumpuan kita dalam ekonomi, dalam mendapatkan uang, ya akhirnya berhenti beroperasi, dan mesin-mesinnya kemudian diwariskan kepada anak mertua saya yang lain, bukan kepada bapak saya. Ya mungkin karena beliau lebih tua. Hidup kami yang dulu itu secara langsung bergantung pada mesin-mesin tersebut, semakin menjadi pengajar, kemudian berubah. Pada saat itu kehidupan kita itu hanya ditopang pada gaji guru bapak saya, dan juga kita itu ada usaha beras. Mungkin kita tidak lagi bergantung pada mesin-mesin itu, tetapi menurut saya tetap aja kita bergantung karena beras tersebut pada proses produksinya itu masih menggunakan mesin tersebut, mesin yang sama. Jadi ya mau bagaimanapun tetap mesin menjadi penopang atau penunjang kelangsungan hidup saya, teman-teman. Selang beberapa tahun sembari menjalani usaha beras, ide usaha baru kemudian muncul dari bapak dan ibu saya. Ide tersebut berupa usaha ayam potong. Ide tersebut sepertinya muncul karena keuntungan dalam penjualan beras dan gaji itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan kakak saya ya. Apalagi pada saat itu kami berdua masih sekolah. Dan ya karena ABG gitu banyak maunya ya. Itu. Ya singkat cerita, keluarga kami kemudian berjualan ayam potong, benar-benar merintis dari nol. Terus kurangnya modal itu membuat kami dalam berjualan itu, dalam prosesnya dan fasilitasnya menggunakan seadanya. Kami juga sama sekali tidak menggunakan tenaga karyawan karena tidak ada modal untuk memberikan mereka upah. Dengan kata lain, yang bekerja itu hanya bapak dan ibu saya. Mereka itu bekerja itu dari jam 3 pagi karena harus bangun pagi-pagi untuk menyembelih sama yaitu proses produksinya. Mereka jam 3 itu mulai memotong ayam agar pada pagi harinya ayam itu siap dijual. Nah, perjualannya itu dengan menggunakan motor keliling. Baik teman-teman, dilanjut ya. Karena sebenarnya ini video apa adanya tanpa diedit niatnya mah. Cuma tadi karena ada orang. Lanjut ke tadi, singkat cerita kemudian kami berjualan dengan seadanya. Bapak ibu saya bangun jam 3 pagi untuk memotong, pada pagi harinya itu siap untuk dijual. Sebenarnya ini ya, karena memang alatnya itu seadanya, metode yang kita gunakan pun masih metode tradisional atau manual. Jadi pertama ayam itu kita celupkan dulu ke air panas atau air hangat di dalam panci biasanya, atau semacam langsung kalau bahasa di sini ya mah. Sebentar saja, mungkin sekitar 5 menit. Setelah itu diangkat, langsung kita bubuti bulu-bulunya. Nah, tujuan kenapa dimasukkan ke air hangat itu biar bulunya mudah untuk dilepas memakai tangan. Dan salah satu kesalahan keluarga kami sebetulnya, harusnya itu kita itu memakai mesin agar apa? Agar hemat secara biaya, waktu maupun tenaga. Mesin itu namanya Volt Depilator, mesin penggabung bulu ayam. Ya saya sih bisa mengatakan pada saat itu pasti sangat kelelahan, dan dosa saya itu tidak membantu mereka berdua gitu, dosa saya dan kakak saya itu. Jadi ya karena nggak ada mesin, kita terus berjualan terus sampai kurang lebih bertahan sampai 2 tahun setengah, karena setelah itu ibu saya hamil, jadi tidak bisa membantu bapak saya lagi, dan akhirnya kita tidak bisa melanjutkan usaha tersebut. Dan kemudian
kehidupan kami kembali ke tadi, yaitu hanya berjualan beras dan mengandalkan gaji dari bapak saya yang ngajar di SD, guru honorer. Cukup sedih sebenarnya saya untuk menceritakan ini karena saya tidak mau menceritakannya lagi. Tapi karena tuntutan tugas dari mata kuliah ilmu agama dasar, it's okay, mungkin saya akan menceritakannya. Sepertinya gini, sepertinya karena lelahnya berjualan ayam potong dari keluarga kami, itu menginspirasi tetangga kami untuk berjualan yang sama. Namun yang membedakan adalah mereka menggunakan alat yang selama ini kita butuhkan, yaitu volt ventilator. Karena kebetulan tetangga kami ini ya bisa dibilang baru pulang dari luar negeri, uangnya banyak, mereka mampu punya modal yang banyak, ya akhirnya mereka beli alat-alat atau mesin. Dan sekedar informasi ya, untung yang nilai dari usaha yang potong itu banyak, cukup banyak sekali. Baik lagi ke tetangga kami, jadi akhirnya tetangga kami ini membeli alat tersebut. Terbukti alat tersebut sangat memudahkan dan menghemat waktu serta biaya seperti yang tadi saya bilang. Karena gini, dalam sekali proses itu langsung banyak ayam yang bisa ditaruh di situ untuk dicabut dulunya lewat mesin tersebut. Proses kerjanya juga sebenarnya sederhana. Pertama kita itu masih sama, celupkan ayam ke air hangat biar bulunya mudah lepas. 5 menit atau 10 menit. Diangkat langsung ditaruh di mesin. Dan praktis ya, tinggal kita pencet on off-nya aja. Kalau nggak salah itu udah langsung muter. Dan bulu-bulu itu langsung rontok. Dan sebaiknya itu pas proses tersebut, kalau nggak salah ya, iya sih, sambil disiram dengan air yang mengalir biar bulunya juga bersih. Gitu. Itu selain hemat waktu dan biaya, sudah pasti mesin ini menghemat tenaga karena dilakukan 2 orang pun sudah cukup. Lewat mesin ini tetangga saya memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka menunjang kelangsungan hidup. Hingga sampai sekarang usaha mereka masih berjalan dan mulai menggunakan jasa karyawan karena mulai berkembang, mulai maju, banyak pesanan-pesanan. Namun katanya ya, mencabut bulu ayam dengan mesin membuat permukaan daging itu tidak seperti mencabut menggunakan tangan. Tapi kalau menurut saya sih, selama dimasaknya enak, bumbunya enak, jadi makannya juga enak sih, karena saya mah. Terus juga katanya mah lebih bersih pakai tangan karena orangnya teliti. Nah ini juga sebenarnya tergantung pelaku usahanya ya. Kalau memang teliti bersih ya bisa pakai mesin pun, misalkan ya belum bersih, itu kan masih bisa pakai tangan lagi, dibersihkan lagi secara manual. Jadi mesin cuma buat di awal saja. Ya memang segala sesuatu termasuk teknologi, secanggih apapun pasti ada atau sedikit kekurangan. Pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di akhir paragraf. Sebetulnya penting bagi kita untuk merefleksikan arti teknologi dalam kelangsungan hidup kita. Saya misalnya, kehidupan ekonomi saya pernah bergantung pada mesin pabrik penggiling padi. Kemudian tetangga saya, kehidupan ekonominya bergantung pada volt ventilator atau mesin pencabut bulu ayam, di mana itu memudahkan sekali untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Mungkin tanpa barang itu, kehidupan saya sedikit kurang. Kemudian sedikit fakta lagi ya teman-teman, bahwa sekarang keluarga saya juga berjualan perabotan dan alat-alat elektronik. Tidakkah itu secara langsung juga merupakan pemanfaatan teknologi dalam kelangsungan hidup kita gitu? Karena kita berjualan itu. Jadi seperti itu. Bentar dulu. Seperti itu teman-teman. Kalau dari saya mah, teknologi itu pada saat itu memang penting. Karena pekerjaan pada waktu itu dari situ gitu. Kalau nggak ada mesin pada waktu itu ya keluarga saya mengandalkan gaji dan usaha beras sama ayam saja. Sekarang jualan teknologi, kan perabotan kan produk teknologi tuh sama elektronik juga. Jadi ya tetap sama lagi, kita bergantung pada teknologi. Jadi kalau ditanya apa pengaruh teknologi terhadap kelangsungan hidup kamu, ya uang. Lewat penjualan teknologi, lewat pemanfaatan teknologi, keluarga kami mendapatkan uang, di mana uang itu sangat penting untuk menunjang kebutuhan ekonomi dalam menunjang kelangsungan hidup.
keluarga kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.